Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi hadis kita. Yang kemarin telah kita bahas hadis tentang karamullah ta'ala. Demikian pula an-nahyu an tamannil maut, larangan dari berangan-angan kematian. Dan kita masuk pada hadis yang ke-78 ya. Hadis yang ke-78, at-tahdiru min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. Ya. Dibaca tafadhal Mas Ahmad. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadits ats-tsamin was-sab'un, at-tahdziru min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi bihali dunya wa ma hiya alaihi min al-wasf alladhi yurawwiqun nadhirina wadh-dha'iqina. Thumma akhbara anna Allah ja'alaha mihnatan wa ibtila'an lil 'ibadi. Thumma amara bi fi'lil asbabi allati taqi minal wuqu'i fi fitnatiha. Wasil. Fa ikhbaruhu bi annaha hulwatun khadiratun ya'ummu awsafaha allati hiya 'alayha fa hiya hulwatun fi madhaqiha wa tam'iha wa ladzatiha wa syahwatiha, khadiratun fi raunaqiha wa husniha an-nadhiri dhahiri wa husniha adh-dhahiri kama qala ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Wa qala ta'ala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Fa hadhihi al-ladzatu al-munawwi'atu fiha wal manadhirul bahijatu ja'alaha Allahu ibtila'an minhu wa imtihanan wastakhlafa fiha al-ibadu libada liyanzura kaifa ya'malun. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masuk pada hadis yang ke-78. Itu hadis at-tahdiru min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. At-tahdir. Mana tahdir ya ikhwah? Peringatan ya, peringatan. Peringatan dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Bukankah fitnah wanita itu masuk ke dalam fitnah dunia? Kenapa disebutkan lagi? Untuk menekankan ya, untuk penekanan. Menunjukkan besarnya fitnah wanita. Padahal yang namanya dunia itu 3, wanita, harta, dan tahta. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inad dunya khulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Dunia itu manis. Seseorang itu suka yang manis-manis, juga suka yang hijau-hijau.
Seseorang itu suka merasakan sesuatu yang manis dan suka melihat sesuatu yang hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian khalifah. Allah menjadikan kalian berkuasa di dunia. Fayandura. Di sini kita lihat fi'il mudhari' yandur, apa i'rabnya? Apa i'rab fi'il mudhari' fayandur? Bapak Mahfud. Rafa, nasab atau jazm? Karena fi'il mudhari' ada 3 i'rab. Dibantu Ustaz Ika. Kenapa nasab? Jawab syarat. Apakah jawab syarat nasab? Bapak Sri Hartono, apa i'rab fayandur di sini? Apa Mas Ahmad? Nasab. Kenapa nasab? Ya kamilnya fi'il mudhari' yang bermakna amr. Bermakna Fi'il amr. Kalau fi'il amr kan lam amr berarti nanti. Lamul amrinya. Ya. Di sini jelas bahwasannya fi'il mudhari' di sini i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena harokatnya fathah. Hayandura itu ya. Hayandura. Karena harokatnya fathah. Nah, nasab kenapa? Karena ada fa. Fa apa di sini namanya? Fa sababiyah. Fa sababiyah yang mana Allah menjadikan ya bahwasanya dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan khalifah di dunia ini. Apa tujuannya? Apa sebabnya? Apa tujuannya? Apa sebabnya? Untuk melihat amal kalian. Bagaimana kalian beramal? Ya kan? Inna ja'alna ma'al zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Seperti dalam surat Al-Mulk apa? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi fa di sini namanya fa apa? Sababiyah. Jadi Allah menciptakan dunia yang manis dan hijau, menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk melihat siapakah yang paling baik amalnya. Bagaimana kalian beramal? Kemudian setelah itu ya Nabi SAW menjelaskan dunia itu manis dan hijau. Maka Nabi memberikan nasihat, wasiat, fattaqud dunya. Hati-hatilah, takutlah kalian dari fitnah dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari fitnah apa? Wattaqun nisa, takutlah dari fitnah wanita. Hati-hati, waspadalah dari fitnah wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari fitnah wanita, harta dan tahta. Biasanya kalau jomblo ya, pemuda itu apa? Fitnahnya berarti pemuda itu fitnah yang terbesar apa? Pemuda wanita.
Kalau sudah menikah, fitnah terbesarnya apa? Iya, macam-macam ya. Wanita juga tetap ya. Tetap juga. Lebih berat. Namun biasanya orang yang sudah menikah biasanya nanti ke harta kan gitu. Harta, fitnah apa? Harta. Karena memang dia dituntut untuk menafkahi keluarga. Gitu. Kalau harta sudah dapat, pengennya apa? Pengen tahta. Seperti itulah. Orang yang punya harta itu kan pengen apa? Tahta. Ya. Pengen menghabiskan berapapun harta, yang penting jadi apa? Bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Ini fattaqud dunya wattaqun nisa. Kenapa ya ikhwah harus hati-hati dari fitnah wanita? Fa inna awwala fitnati Bani Israel, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa, adalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini Masya Allah hadis yang luar biasa ya ikhwah. Kita hafalkan ya, ini jadi ilmu yang mudah-mudahan meresap dalam hati kita, yang bisa kita sampaikan ke masyarakat kapanpun saja. Ini terutama kalau kita diminta untuk kultum dadakan. Jadi Masya Allah diminta kultum dadakan, kita sudah banyak hafal hadis-hadis, tinggal dikeluarkan gitu. Mas Arif ya, tinggal dikeluarkan. Masya Allah. Tinggal dikeluarkan. Ya. Nadkhul fi syarah. Kita masuk pada syarahnya. Akhbar sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadis ini bi halid dunya, mengkhabarkan tentang keadaan dunia, wa ma hiya 'alaiha, dan apa yang dia berada di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal wasfil ladzi, dari sifat dunia yang yurawwiqun nadhirina waddaiqina, dari sifat yang yurawwiqu, yang apa? Yang menggoda. Yurawwiqun nadhirina ad-da'iqina. Yang menggoda apa? Orang-orang yang melihat dan orang-orang yang merasakan. Kenapa nadhirina? Nadhirina karena melihat berarti hijau. Kalau da'iqina yang merasakan, karena itu merasakan apa? Manis. Yurawiqu itu jadi yang menggoda, yang membuat kagum kan itu. Yurawiq, yang membuat apa? Takjub, yang membuat takjub, membuat kagum orang-orang yang melihat dan orang-orang yang merasakan. Summa akhbara anna Allah, kemudian Nabi mengkhabarkan anna Allah ja'alaha mihnatan wa ibtila'an lil ibad. Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah menjadikan dunia sebagai mihnah. Mihnah itu apa? Ujian, wa ibtila'an, cobaan, lil ibad, cobaan untuk para hamba. Mana di sini ya ikhwah? Lafaz cobanya mana? Fayandura kaifa ta'malun. Dunia itu manis, hijau, dan Allah menjadikan kita berpuasa di dunia ini sebagai apa? Cobaan, ujian untuk melihat bagaimana amal kalian.
Thumma amara bi fi'lil asbab. Kemudian Nabi memerintahkan dengan melakukan sebab-sebab. Allati taqi. Taqi ini dari fi'il madhi apa, ikhwah? Waqa yaqi wiqayatan. Apa arti taqi? Menjaga. Perintah untuk melakukan sebab-sebab yang menjaga minal wuqu'i fi fitnatiha, menjaga agar tidak terjatuh ke dalam fitnahnya. Maka apa? Dari fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa ikhbaruhu, maka kabar dari Nabi SAW bi annaha khulwatun khadirah, bahwasanya dunia itu manis lagi hijau, ya'ummu awsafaha allati hiya 'alaiha, itu mencakup seluruh sifat-sifatnya yang dia berada di atasnya. Fahiya khulwatun fi madaqiha wa ta'miha, maka dunia itu adalah manis. Manis dalam apa? Rasanya. Jadi dunia itu legi rasanya kan gitu. Bisa nggak itu? Bisa legi. Ya manis apa rasanya? Waladzatiha wa syahwatiha. Jadi manis dalam rasanya, dalam kelezatannya, dalam syahwatnya, dalam keinginannya. Wa khadiratun, ya nggak ada wawunya, khadiratun. Ini lanjutannya ke khulwah tadi ya. Dan hijau fi rauniqa, ya rauniqi, jadi raun fi rauniqiha, keelokan atau kebagusannya yang nampak. Fi raunak, ya bukan raunik tapi apa? Raunak itu ya kecantikan, keelokan gitu. Dan hijau dalam raunaqiha wa husniha dhahir, hijau dalam keelokan dan kecantikan, kebagusan yang nampak. Benar-benar ya ikhwah, dunia itu sangat-sangat menggoda. Betapa seseorang itu kalau nggak hati-hati, benar-benar bisa terfitnah dengan sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau. Ya Mas Rakil ya, seseorang itu bisa terfitnah oleh senyuman yang manis. Benar nggak? Iya. Makanya para akhwat pun juga harus hati-hati, jangan senyumnya yang manis diumbar kepada jomblo gitu. Nanti bisa salah tingkah, bisa GR kan gitu. Bukannya kita harus senyum Ustaz dengan semua orang ya. Iya, senyum pada tempatnya dan menjauhi fitnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Zuyina linnas hubbus syahawati, dijadikan indah pada manusia hubbus syahawati, kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Jadi sudah zuyina, memang dihiasi pada manusia itu kecintaan kepada syahwat, kepada hal-hal yang diinginkan. Apa saja? Minan nisa. Bagaimana ayat ini menyebutkan wanita yang pertama, minan nisa, wal banin, dan anak-anak.
Soalnya kan ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana perasaan orang tua ketika anaknya tenggelam dan sampai hampir seminggu belum ditemukan. Wal qanatiril muqantarati. Wal qanatiril muqantarati. Dan apa? Perbendaharaan yang banyak dari apa? Emas dan perak. Jadi memang tabiat manusia itu suka emas. Itu kan? Kalau wanita biasanya suka apa? Dia suka emas beneran gitu ya. Siapa? Mas Ragil. Iya kan? Bener suka emas. Wanita Jawa itu suka emas. Jadi wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Setelah disebutkan tentang apa? Anak laki-laki, ya bukan anak-anak, kemudian wal qanatil muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Kalau kuda pilihan berarti zaman sekarang mungkin apa? Mobil. Oke. Mobil. Mobil ya. Ya, kuda pilihan. Bisa mobil BMW atau Mercedes gitu ya. Wal an'ami wal hars, dan suka binatang-binatang ternak. Kita kan Masya Allah, masa itu gimana kalau punya sapi, puluhan sapi di rumah dan dikasih makan yang hijau-hijau. Rasanya seneng gitu kalau mengembala kambing di mana tanah lapang, banyak banget kambingnya. Awalnya punya kelinci banyak. Kalau pengen sate kelinci tinggal nyembelih. Tega nggak? Nggak apa ya? Tega. Tega nggak nyembelih kelinci? Apalagi kelinci kesayangan. Wal hars, sawah dan ladang. Manakah yang lebih utama ya ikhwah, antara berada di dalam keramaian ataupun uzlah? Uzlah di daerah terpencil, di pegunungan, yang di situ kita hidup bersama apa? Hewan-hewan gembalaan kita. Dan tidak ada internet yang masuk ke daerah tersebut. Jadi kita di situ ya bersama ya anak istri keluarga. Kemudian apa? Kita punya ladang, terus punya hewan-hewan ternak yang banyak, punya sawahnya luas, kebun yang luas, jauh dari keramaian, jauh dari politik. Jadi hidup dengan alam gitu. Ya Mak Sarif ya. Kalau kan itu ketika apa sudah memang fitnahnya besar itu, apakah sudah saatnya sudah muncul fitnah yang besar sehingga harta terbaik adalah ketika ya, seseorang beruzlah bersama kambingnya gitu kan. Ya. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Ya mungkin seseorang maslahatnya kalau ya bercampur dengan orang banyak, bisa berdakwah. Namun ada beberapa yang menjauhi ketenaran, menjauhi kualitas dan ya seperti Uwais Al-Qarni itu. Setelah terkenal beliau menghilang, nggak tahu kemana, menjauh dari manusia. Fahadihil ladzatul munawwi'atu fiha, maka kelezatan ini adalah kelezatan yang bermacam-macam fiha di dunia. Wal manadirul bahijatu, dan pemandangan-pemandangan yang indah. Ja'alaha, nah ini ja'alaha ini adalah fi'il ya, jumlah fi'liyah sebagai apa?
khobar dari mana? Hadi. Fa hadhihi, bagus. Jadi hadhihi mubtada, ja'alaha jumlah fi'liyah sebagai khobarnya. Ja'alaha Allahu ibtila'an minhu wa imtihanan. Allah menjadikannya sebagai cobaan dan ujian dari Allah. Wastakhlafa fihal ibadah, dan Allah menjadikan para hamba itu menjadi khalifah, penguasa di dunia, liyandura kaifa ya'malun, untuk melihat bagaimana mereka beramal. Jadi memang dunia itu manis dan hijau itu adalah sebagai ujian, sebagai cobaan. Ada pertanyaan ya, Wah, sampai sini? Jelas ya? Dari segi makna dan segi i'rab. Ya, kalau tidak ada dilanjutkan bacanya, Mas Arif. Bagus. Nah, ini apa ini, dibaca apa? Atau kemana? Bagus. Was wasta'ana biha alama khuliqa lahu minal qiyami bi ubudiyyatillahi kana zadan lahu warhalata ila darin ashrafa minha wa abqa wa tammat lahu sa'adatu dunyawiyatu wal ukhrawiyatu wa man ja'alaha akbara hammahu wa akbar hamahu. Bagus. Terus ilmihi wa muradihi lam yu'ta minha illa ma kutiba lahu wa kana ma lahu ba'da dhalika illa syaqa'i walam yahna bila dhatiha wala syahwatiha illa muddatin qalilatun fakanat ladatuhu qalilatan wa ahzanuhu tawilatan. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Faman tanawalaha, maka barang siapa yang merasakannya, mengkonsumsinya, kan gitu. Faman tanawalaha, barang siapa yang merasakannya, yang mengkonsumsinya, min hilliha, dari yang halal, min hilliha, dari yang halal, wa wada'aha fi haqqiha, dan meletakkannya pada haknya. Jadi dia menggunakannya dalam yang mengambil dari yang halal, terus juga apa? Meletakkannya pada haknya. Tadi mengeluarkan hak harta. Meletakkannya pada haknya. Wasta'ana biha, dan
mempergunakannya. Ista'ana kan berarti apa? Ya mempergunakannya, mempergunakan dunia ala ma khuliqa lahu, untuk melakukan apa yang ia diciptakan untuknya. Apa tujuan ia itu diciptakan? Minal qiyami bi ubudiyatillah, itu apa? Menegakkan ubudiyah kepada Allah, menegakkan beribadah kepada Allah. Sebenarnya nggak mengapa ya ikhwah mengambil dunia, jika memang min hilliha, dari yang halal, kemudian meletakkan pada haknya, mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau seperti ini, kana zadan lahu, maka ini adalah bekal baginya. Apa arti zad? Zadan, bekal baginya. Warahilatan, dan tunggangan, kendaraan. Itu kalau menggunakan dunia jadi sarana sebagai bekal dan tunggangan ila darin asrofa minha wa abqa, ke suatu negeri yang lebih mulia darinya dan lebih kekal, wa tammat lahu, maka sempurnalah baginya as-sa'adatud dunyawiyatu wal ukhrawiyatu, maka sempurnalah baginya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itulah yang sering selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah sangat beruntung orang yang dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kapan seseorang itu dikatakan dunia dapat, dunia oleh, akhirat ya dapat. Dikatakan dunia dapat itu kalau apa? Kalau punya rumah megah, mobil mewah, istri cantik, enggak ya Mas Arif ya? Kalau dalam hadis Nabi SAW kan, bagaimana seseorang man asbaha minkum aminan fisirbi mu'afan si jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama khizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan aman dalam rumahnya, kemudian sehat tubuhnya dan ada makanan yang dimakan, maka seolah-olah dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Dunia adalah halalnya itu hisab dan haramnya adab. Yang halalnya ada di hisab, apalagi yang haram itu akan diazab. Wa man ja'alaha akbara hammihi, ini salah, bukan hammahu, tapi yang benar apa? Akbara hammihi, karena dia sebagai mudhafun ilaihnya. Wa man ja'alaha, benar kembali kemana? Ad-dunya. Wa man ja'alaha akbara kenapa nasab? Maf'ul bih yang kedua. Barang siapa yang menjadikan dunia itu menjadi cita-cita terbesarnya. Ini ya, wa man ja'alaha akbara hammihi. Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai apa? Cita-cita terbesarnya. Kan doa kita apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina, kan gitu. Wala mablagha ilmina. Wa ghayata ilmihi, puncak ilmunya, wa muradihi, puncak keinginannya. Ini ya. Barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah cita-cita terbesarnya, puncak ilmunya, puncak keinginannya,
Maka apa? Lam yu'ta minha illa ma kutiba lahu. Maka tidak didatangkan dari dunia, maksudnya dia tidak mendapatkan dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah ditakdirkan, ditetapkan untuknya. Ya. Jadi semangatnya atau ya nggak bisa kita ya, apakah lemburnya seseorang itu bisa katakan menambah rezekinya? Nggak ya? Ya. Wa kana ma'aluhu ba'da dzalika ila syaqa. Dan tempat kembalinya setelah itu adalah kepada kesengsaraan. Jadi orang yang cita-cita terbesarnya dunia itu sengsara ya ikhwah, gelisah terus, hidupnya nggak akan pernah tenang. Jangan sampai seseorang itu apa? Menjadikan dunia sebagai puncak cita-cita dan harapannya. Walam yahna biladzatiha wala syahwatiha illa muddatan qalilah. Dan tidak apa? Dan tidak hani'an mari'a, itu kan, tidak merasakan ya kelezatannya dan keinginannya, melainkan apa? Waktu yang sangat sebentar. Waktu yang sangat sebentar. Orang itu kalau sudah semakin sepuh, maka ya sudah tidak bisa, maksudnya merasakan dunia seperti kalau ketika masih muda. Mau makan sate kambing nggak boleh banyak-banyak, kan gitu. Wali walam yahna biladzatiha wala syahwatiha illa muddatan qalilah. Fakanat ladzatuhu qalilah wa ahzanuhu tawilah. Nah ini, maka jadilah kelezatannya itu ya sebentar, sedikit ya, kelezatannya sedikit, namun apa? Kesedihannya itu berkepanjangan, lama. Ini bahasa yang bagus sekali. Fakanat ladzatuhu qalilatan wa ahzanuhu tawilatan. Namun kesedihannya itu panjang, lama. Itulah dunia, sesuatu yang sedikit dan dalam waktu yang sedikit, yang sangat sedikit, sangat sebentar. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu kan banyak dan dalam waktu yang abadi, langgeng, lama. Dilanjutkan bacanya, Mas Ridho, falyatafaddal mashkura. Dari fa'il. Iya. Tuham, tuhmah.
ولا يدخل مداخل تهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالموت لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص فأخبر بما جرت على من مبتلى من الأمم فإن في ذلك عبرة للمعتدين وموعظة للمتقين وهو عمل. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa kullu naw'in min ladzatiha, dan setiap jenis dari kelezatannya, kelezatan dunia, setiap jenis dari kelezatan dunia fihi hadhil fitnatu wal ikhbaru, maka di dalamnya fihi ada fitnah ini dan ujian ini. Wa kullu naw'in min ladatiha fihi hadhil fitnatu wal ikhtibaru, setiap jenis dari kelezatan dunia di dalamnya ada fitnah dan ujian ini. Walakin ablaghu ma yakunu wa ashaddu fitnatan an-nisa. An-nisa sebagai apa? I'rabnya apa ini an-nisa? Mas Satmiko. Walakin ablaghu ma yakunu wa ashaddu fitnah an-nisa. Kenapa nasab? Khobar dari lakin. Benar sekali, nasab khobar lagi nasab. Bapak kenapa? Iya, bagus. Iya, Rafa karena khobar apa? Ablaghu. Itu kalau kita baca lakin. Lakin ablaghu. Kalau kita baca lakin berarti ablaghu sebagai apa? Mubtada. Tapi kalau kita baca walakinna ablagha, maka ablagha sebagai isim lakinna dan an-nisa sebagai khobar lakinna. Gitu ya, bisa kita baca lakin dan lakinna. Kalau lakin setelahnya mubtada. Kalau lakinna setelahnya isim lakinna. Nah, tadi kita baca walakin ablaghu ma yakunu wa ashaddu fitnah an-nisa'u. Maka an-nisa'u khobar dari mubtada ablaghu. Fitnah sekarang. Walakin ablaghu ma yakunu wa ashaddu fitnah. Fitnah i'rabnya apa? Coba Mas Arif. Jer, kenapa jer? Mudhafun ilaih. Sahih Bapak Ismail. Sebagai? Iya, bagus. Nah, sah sebagai apa? Tamyiz. Setelah isim tabdil asyaddu fitnatan. Kan gitu. Setelah apa? Ya, setelah isim tabdil. Walakin ablaghu ma yakunu wa asyaddu fitnatan an-nisa'u. Akan tetapi yang lebih ablag, yang lebih apa? Ablag itu yang lebih dalam. Wa asyaddu dan lebih sangat, maksudnya lebih besar. Fitnahnya adalah
wanita. Fa inna fitnatahunna 'azimatun, karena sesungguhnya fitnah mereka adalah besar. Ablaghu ma yakunu wa asyaddu, yang paling dalam, yang paling apa? Syadid, yang paling sangat. Wal wuqu fiha, dan terjatuh ke dalamnya. Ke dalam apa ini? Ke dalam fitnah wanita, bagus. Dan terjatuh ke dalamnya, yaitu ke dalam fitnah wanita, khatirun, adalah hal yang bahaya. Wa dararuha kabirun, madaratnya adalah besar. Fa innahunna, karena wanita adalah masaidus syaitan. Mana masaid? Ya, perangkap-perangkap setan. Wa habailuha, jerat-jerat setan. Jadi masaid maksudnya kan untuk ya perangkap setan dan jerat-jeratnya. Habail kan tali ya. Tali-talinya, tali itu digunakan untuk apa? Untuk menjerat kan gitu. Wanita itu adalah perangkap-perangkap setan, wa habailuha. Kam sada bihinna min mu'afan fa asbaha asira syahwatihi. Kam, betapa banyak soda. Mana fa'ilnya soda? Mana fa'ilnya soda? Mas Ridho. Mas Rakil. Kam soda bihinna. Mana fa'il yang soda ini? Bapak Sri Hartana. Bapak Ismail. Mas Sirmiko. Iya, bagus. Soda fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke mana? Syaitan. Betapa banyak setan itu berburu dengan menggunakan apa? Wanita. Coba bayangkan, setan itu juga berburu. Dan umpannya apa? Wanita. Maka kalau wanita keluar dari rumah kan dihiasi sama setan kan gitu. Ya. Betapa banyak setan yang berburu dengan wanita, min mu'afan. Berburu dari apa? Ditujukan kepada orang yang mu'afan. Mu'afan itu kan dia terjaga, terpelihara itu ya. Soleh, awalnya soleh, terpelihara. Fa asbaha asira sahwati. Kemudian orang yang awalnya mu'afan tadi, orang yang terjaga, terpelihara, kemudian menjadi tawanan syahwatnya. Asir. Fa asbaha asira syahwatihi. Asbaha ini mana isim asbahanya? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Mu'afan tadi akhirnya jadi asira syahwatihi, tawanan syahwatnya. Rohina dan bihi. Rohina itu apa? Rohin. Apa? Rohan. Menjadi tergadaikan gitu. Rohan. Karena dia apa? Berkaitan dengan apa? Dosa. Yaitu tergadaikan, maksudnya sandera gitu. Nah, sandera.
Ya sama, rohon itu kan barang gadian itu kan. Jadi barang gadian. Gadian itu kan badannya disandra kan gitu. Jadi dia jadi tawanan dan tersandra oleh apa? Dosanya gitu kan. Kan sama. Tawanan itu jadi sandra kan gitu. Jadi tergadaikan dengan apa? Dosanya. Iya, jadi orang yang terfitnah oleh wanita, yang mana itu adalah setan berburu menggunakan wanita, kemudian jadi tawanan syahwatnya dan jadi sandra dosanya, qad azza alaihil khalasu, maka berat baginya itu apa? Untuk lepas. Berat baginya apa? Lepas. Karena sudah jadi tawanan syahwat dan jadi apa? Sandra dosanya. Wadanbuhu, maka ya dosa-dosanya. Ya salahnya sendiri kan gitu. Wadanbuhu, ini uslub. Maka dosa ada dosanya, salah sendiri maksudnya gitu. Dan bukan salah sendiri kan gitu. Fa innahu alladzi lam yataharas min hadhil baliyah, karena dia sendiri yang tidak menjaga dari apa? Musibah ini. Wa in la falau taharraza minha. Dan jika tidak apa? Maka seandainya dia menjaga diri darinya, fitnah wanita. Walam yadkhul madakhilat tuham, dan dia tidak masuk ke tempat-tempat yang di situ tuham, tempat-tempat yang tertuduh dari tuhmah. Madakhil tuham. Walam yadkhul madakhil tuham wala tu'arrid lil balak, dan tidak apa? Memaparkan dirinya untuk terkena musibah. Wasta'ana bi'tisamihi bil maula, wasta'ana, dan jika seandainya apa? Dan seandainya dia apa? Menjaga diri darinya, tidak masuk tempat-tempat yang apa? Dia itu tertuduh dan tidak memaparkan dirinya terkena musibah tersebut. Wasta'ana, ya minta pertolongan kepada Allah bi'tisamihi bil maula, dengan apa? Pelindungan dia kepada Allah al maula, lana jamin hadhil fitnah, niscaya akan selamat dari fitnah ini. Wa khalusa min hadhil mihnah, dan lepas dari apa? Ujian ini, dari cobaan ini. Walihada haddara Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan fi hadal hadisi, dalam hadis ini, minha alal khusus, jadi antaranya adalah secara khusus, wa akhbara bima jarat ala apa itu? Man? Setelah mana apa ini? Man qabla. Man, oh ya, biasa hilang. Dan mengabarkan tentang apa yang telah terjadi alaman qablana ya, orang yang sebelum kita dari umat-umat. Fa inna fi dzalika ibratan lil mu'tabirin, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran mu'tabirin. Wa mau'izatan lil muttaqin, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ya, dihafalkan hadisnya ya ikhwan, itu bekal yang sangat penting sekali.
Ya, inad dunya khulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun bisa. Terus apa? Fa inna awala fitnati bani Israil kanat fin bisa, rawahu Muslim. Alladhi yurawiqu. Iya, yurawiqu artinya adalah apa tadi? Menggoda, buat kaku. Yurawiqu juga bisa. Sama. An-nadhirina. Ada lagi, Wan? Ya. Yang melihat wanita kalau dari segi wanitanya dan bu tadi. Iya. Kalau melihat wanita maksudnya. Ya sebenarnya kembali ke ayat umum juga ya. Ya kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa kulil mu'minati kan sama yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Namun ya memang beda antara laki-laki melihat wanita dan wanita melihat laki-laki. Namun secara asal diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Makanya ya di sebagian kampus itu nggak masalah mahasiswi melihat dosen gitu. Dia pakai kaca pembesar itu kan melihat apa? Saya kadang yang lihat ustaz kan lihat ustaz di video kan biasa kan ya. Kalau wanita kan melihat apa? Melihat ustaz di video YouTube itu kan biasa. Tapi kalau para ikhwan melihat ustadzah di video itu ya nggak biasa kan. Ya. Nggak biasa ya itu ya. Dan kalau coba beda kalau seorang akhwat melihat kajian ustadz siapa ini ya, yang mulai dia terfitnah itu ya segera perhatikan dan dengar suaranya aja. Loh, kalau dengar suaranya juga terfitnah bagaimana Ustaz? Gimana? Ganti ustadz yang lain. Kan banyak yang baper ketika seorang ustadz nikah lagi. Itu banyak yang baper itu loh. Nah, ini iya, betul. Ya. Kalau itu kenyataannya untuk laki-laki. Kalau perempuan, kalau ini yang disebutkan wanita. Kalau perempuan juga bisa. Kalau perempuan dan lawan jenisnya atau sama aja. Ya, kalau perempuan beda ya. Kalau perempuan itu kan cenderungnya ke harta. Cenderungnya ke harta meskipun makanya kan nggak ada penyebutan belum kita tahu penyebutan bidadara itu kan belum ada. Bidadara kan ya gitu. Ada.
Tapi juga sekarang realitanya benar, karena banyak orang wanitanya yang terfitnah dengan artis Korea. Itu juga ya, fitnah besar juga kan gitu. Banyak kan ya pemudi-pemudi talabul ilmi yang terfitnah dengan film Korea. Bahkan ada yang istilahnya apa, pasang fotonya, koleksi fotonya gitu. Terus kata at-talibah fil ma'had, sampai apa, anak-anak santriwati di pondok itu banyak yang demam Korea. Jadi bedanya besar juga ya, apa tuh ya? Ya, dilanjutkan berikutnya, Mas Rakil. Atau sudah maghrib? Ya, maghrib ya? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sudah maghrib ya, Mas? Ya, pas sudah ada maghrib, kita lanjutkan pada besok hari Jumat. Soal nanti di sini nahwu ya. Assalamualaikum. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.